Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 3 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID ya, untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini. Pertama ada US 100, kemudian ada GBP Japan Yen ya. Untuk US 100 atau Nasdaq sendiri ini kalau di broker teman-teman mungkin namanya berbeda-beda ya. Jadi untuk di XM namanya sama, tetap US 100. Kalau di Okta itu namanya Nas 100 ya teman-teman. Lalu kalau untuk XNES, untuk XNES itu namanya US Tech ya, atau US Tech aja. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya untuk soal nama ini. Jadi teman-teman biar nggak bingung untuk carinya di mana. Nah, lalu di sini untuk US 100 sendiri kita analisa dari M15 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat dia sudah ada di area liquidity atau di institutional candle ya. Kemudian untuk GBP Japan Yen kita analisa di time frame M15 hingga H4 ya. Lalu kita ambil posisinya buy karena kita lihat dia sudah breakout bullish pinen ya. Lalu untuk US 100 sendiri, untuk US 100 ya atau Nasdaq, di sini kita open posisi sell ya. Jadi kita PO di sini pending order. Kita sell limit di 12.887.5. Lalu stop loss di 12.936.4. Kemudian untuk TP-nya di 12.488.1. Lalu untuk resiko loss-nya per 0,01 lot sekitar 0,49 dolar ya. Udah dikenapin sekitar 0,5 dolar ya. Jadi nggak nyampe 1 dolar. Tapi ini hanya berlaku untuk pengguna XNES di MT5 ya teman-teman. Jadi kan yang di XNES ada yang US Tech 100 ya, atau kontraknya 100 kali. Tapi kalau yang di XNES itu namanya US Tech aja ya. Jadi di MT5 itu nggak ada yang X100 gitu ya. Jadi pakainya yang US Tech aja ya. Karena kalau yang di US Tech yang 100 itu kontraknya berarti 100 kali lipat dari value PIP yang biasanya ya. Jadi kalau misalkan di US Tech biasa ini resiko lossnya segini, kalau yang di X100 bisa saja 0,49 kalikan 100 berarti sekitar 49 dolar ya. Wah, banyak banget itu. Jadi mending teman-teman bisa gunakan XNES MT5 aja ya. Lalu untuk risk and rewardnya 1:8 ya teman-teman. Kemudian expirednya sampai 7 Juni 2022. Lalu kemudian untuk GBP Japan Yen kita buy limit di 161.238. Lalu untuk stop lossnya di 160.692. Lalu untuk TP-nya di 165.801. Untuk resiko lossnya sekitar 5,10 dolar ya. Ini per 0,01 lot. Risk and rewardnya sama 1:8. Expirednya sampai 9 Juni 2022 ya. Nah, seperti yang saya ingatkan selalu ya, ini gunakan resiko loss 1% ya. Jadi ketika harga sentuh stop loss itu kita cuma rugi minus 1% dari modal kita ya. Misalkan kita modal 500 ya, berarti 1%-nya cuma 5 dolar gitu. Jadi kita nggak boleh lebih dari 1% ya untuk resiko lossnya ya. Lalu kemudian seperti yang saya ingatkan selalu, lakukan partial profit taking ya untuk mengamankan keuntungan. Nah, jadi ketika harga sudah running profit di 1:2 atau 1:1, teman-teman bisa lakukan partial profit taking ya, atau mengamankan sebagian dari keuntungan gitu. Ketika teman-teman opennya lebih dari 0,01 lot, misalkan 0,05 lot atau 0,6 lot, teman-teman bisa partial profit taking, bisa di TP partial 0,01 dulu atau 0,02 dulu. Jadi sebagian dari lot ini
kita bisa amankan sebagian, jadi sisanya kita hold sampai TP ya. Nah, kemudian untuk mengurangi resikonya kita bisa pindahin stop loss di entry ya. Nah, ini kan ada stop loss ya ini ya. Nah, stop loss ini misalkan ini sudah running profit 1/2 ya. 1/2 berarti stop lossnya kita bisa pindahin di entry atau di lebihin gitu. Jadi biar apabila harga berbalik arah tidak sesuai dengan analisa, kita nggak rugi apapun gitu. Karena resikonya udah nggak ada gitu. Karena ketika balik ke stop loss ya kita close dalam posisi plus gitu. Nggak close dalam posisi minus gitu. Oke, kemudian untuk analisanya bisa sesuai kanan aja di sini. Di sini ada US Tech atau US 100 atau Nasdaq lah gitulah. Kemudian ada GBP Japan Yen ya. Oke, kita balik dulu ya teman-teman. Seperti biasa, lalu kita bahas satu persatu dari US Tech terlebih dahulu. Karena ini NFP ya. Ya, seperti yang teman-teman perhatikan di sini. Di sini sudah ada US 100 atau Nasdaq di time frame daily ya. Nah, di time frame daily ini kalau kita tarik Vibo ya di sini ya, berarti dia sekarang sudah berada di area Vibo 38 ya teman-teman. Kemudian kalau kita kembali ke H4, jadi H4 sendiri sebelumnya membentuk sebuah pattern ya atau sebuah bull flag ya, bullish flag. Di sini ada bull flag, tapi dia lebih ke cenderung ke liquidity area ya. Jadi liquidity area dengan flag pattern atau ya seperti flag pattern atau sideways pattern gitu, atau konsolidasi. Jadi kan ada terbentuk sebuah resistance support gitu. Ini resist, ini support. Kemudian harga masuk ke area liquidity atau masuk sentuh stop loss dulu teman-teman. Jadi ada yang di sini ada yang open sell mungkin. Jadi open sell di sini mungkin stop loss di area-area ini ya. Harga naik dulu, ambil stop loss dulu, terus kembali turun. Dan di sini juga pasti ada yang buy stop juga ya pastinya ya. Buy stop di sini, stop loss di sini ya udah pasti kena stop loss gitu. Nah, makanya disebut liquidity area ya. Jadi harga ambil area liquidity terlebih dahulu gitu. Kemudian di sini kalau di H1 nah seperti ini ya. H1 sendiri terlihat di sini sudah ada pattern juga, ada triangle pinion di sini ya teman-teman. Kemudian dia breakdown, jadi dia telah break di H1-nya. Kalau kita pindah ke M15 lah di sini, teman-teman bisa saksikan di sini ada candle institutional candle ya. Nah, setelah break dia membuat semacam konsolidasi kecil untuk istilahnya retest itu. Kemudian dia melanjutkan kenaikan ya. Nah, di sini ada satu candle yang janggal atau satu candle yang menipu gitu. Nah, ini adalah candle institutional candle ini ya. Ini bisa dibilang seperti itu. Jadi setelah bullish langsung dibalas dengan bearish ya gitu ya. Dan di sini kemudian harga membuat sebuah pinion atau angel pinion kemudian breakdown. Lalu kita ambil posisi sell ya di sini ya. Kita ambil posisi sell di area institutional candle ini ya. Kemudian kita ambil area order blocknya di time frame lebih kecil lagi seperti M30 ya. Kita ambil di M30 ini kan ada candle bullishnya ya ini ya. Nah, lebih tepatnya di candle H1 kita ambil 2 kali kurang candle di sini. Ini adalah bullish terakhir sebelum dia drop ya. Kemudian kita ambil posisinya sell di situ ukuran 2 kali lipat lebih dikit untuk spread. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini ada area FVG juga gitu.
Oke, kalau di M15 memang ada area FVG di sana. Jadi kita bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell apabila harga masuk ke area FVG M15 terlebih dahulu gitu. Oke, jadi simpulannya ini harga masih pullback ya setelah masuk ke Fibo 38, kemudian di time frame rendah hingga H4 sendiri juga masuk di area liquidity dan ada institutional candle juga. Kemudian dia juga sudah breakdown dari pinannya itu. Oke, kemungkinan harga masih turun masuk ke area FVG 1 ini ya, kemungkinan ya. Kita ambil TP aja di area ini. Oke, kita lanjut GBP Japan Yen tadi ya. Nah, di GBP Japan Yen sendiri kita tadinya prediksi dia akan turun terlebih dahulu sebelum naik ya. Nah, NFP mungkin dia masih akan turun dulu gitu, jadi semacam seperti ini. Di sini dia ada membentuk area-area konsolidasi juga setelah break di sini. Kemudian kita mikirnya gini, jadi mungkin nanti masih akan kembali di sini karena ini bentuknya fear flag ya. Kemudian breakdown masuk ke area FVG, terus masuk ke sini, lalu lanjut untuk naik lagi gitu. Karena kalau kita perhatikan di sini dia sudah break dari pinannya ini ya. Sekarang sedang konsolidasi, sudah break dan retest juga. Kemudian di sini ada break structure juga. Oke, jadi ya jadi mungkin ini nanti bisa untuk turun dulu ambil area liquidity. Di sini jadi area liquidity ya, pasti akan banyak yang open buy juga di sana. Ini kita kasih tanda dulu, tanda liquidity ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada area FVG 1 juga, teman-teman perhatikan. Kemudian untuk area liquidity-nya sendiri kalau kita perhatikan seperti ini ya. Maksud liquidity kalau kita pindah ke 15 terlebih dahulu. Nah, di M15 ini jadi semacam seperti ini ya. Harga berbentuk sideways dulu seperti ini. Channel atau pattern gitu. Di sini adalah resisten, di sini adalah support dan resisten ya gitu ya. Jika break dia akan naik ya, atau istilahnya break resisten gitu ya. Dan di sini orang rata-rata akan buy atau yang sell di sini kemudian dapat stop loss juga di sini. Kemudian harga terus naik, tapi di sini kemudian dia kembali untuk turun gitu. Itu yang disebut ambil area liquidity ya, karena di sini kan isinya duit semua ya, atau stop loss teman-teman, dan yang buy pun stop lossnya di sini. Pasti area-area ini stop loss untuk buy ya. Dan harga ambil stop loss yang sell, kemudian ambil stop loss yang buy. Dan di sini harga break dari area ini, ambil liquidity juga, ada yang buy juga di sini, pasti kena juga stop lossnya di sini. Lalu harga lanjut boom gitu. Itu yang disebut pengaruhnya institutional trader atau bank ya. Jadi faktor-faktor kayak gini tuh yang ditimbulkan oleh bank yang ikut trading gitu. Nah, di sini jadi yang kita sebut institutional candle ya. Jadi di sini ada institutional candle, jadi teman-teman yang open sebenarnya bisa untuk sell di sini ya. Setelah naik, kemudian orang-orang pada sell juga di sini.
tapi harga masih naik, berarti menunjukkan adanya perubahan arah tren ya. Makanya kita sebut di sini sudah jadi breakout structure ya. Dan untuk yang kita lihat sekarang, berarti di sini adalah area institutional candle yang belum terjemput ya teman-teman, atau area liquidity yang dulunya terjadi area liquidity dan sekarang jadi institutional candle tapi belum terjemput ya, atau belum kembali lagi ke sana. Kita pindah ke N30 terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini ya, candle bullish terbentuk, kemudian dia seolah-olah akan bearish gitu, jadi seolah-olah dia breakdown support ini, kemudian akan melanjutkan penurunan, tapi dia hanya menyentuh stop lossnya para buyer aja, jadi langsung naik lagi itu. Teman-teman yang mau belajar apa nih konsep, jadi ada istilahnya institutional candle atau liquidity area gitu. Nah, jadi kita ambilnya satu candle bearish terakhir sebelum dia naik ini ya, ukuran 2 kali lipat untuk jaga-jaga kalau kena spread lebar ya. Sebenarnya bisa cuman satu ukuran candle aja, terus kita ambil posisi buy-nya di tengah-tengah candle itu bisa, atau 50% candle juga bisa, tapi kita ambil posisinya ini 2 kali lipat dari ukuran candle ya, untuk jaga-jaga kalau spreadnya lebar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan tentang institutional candle. Dan di sini dia sudah break juga, mungkin dia juga akan retest juga. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk GBP Japan Yen. Kita cek ke H4. Di H4 sendiri dia harga masih meninggalkan jejak. Di sini ada area FVG H4 ya teman-teman, ada FVG H4. Dan di sini juga ada area supply yang belum disentuh juga. Yang jelas di sini ada area FVG H4 ya. Kecepatan lawan lambat pasti akan menuju ke area ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk dua analisa hari ini, US 100 dan GBP Japan Yen. Oke, mungkin sekian dulu ya dengan video kali ini, dengan analisa kali ini. Semoga teman-teman yang ikut NFP yang semoga pada cuan ya. Tapi ini bukan sinyal NFP, tapi ya untuk jaga-jaga kalau NFP-nya langsung ganas kayak biasanya, kayak dulu-dulu gitu. Dulu NFP emang ganas-ganas, kalau sekarang kurang greget gitu NFP-nya. Oke, terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang kemarin profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa risk management, tanpa money management yang konsisten, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Karena kita trading tidak untuk hanya hari ini, tapi kita trading juga untuk hari esok dan jangka panjang. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.